Nah, tetapi juga kalau kita memahami bahwa keberlimpahan itu bukan melulu soal materi, bukan melulu soal uang, ya sebenarnya seperti yang Pak Luis ceritakan tadi, di mana sudah merasa berlimpah. Apa sih yang namanya berlimpah itu? Nah, tadi Pak Luis juga sudah menjelaskan ya, bagaimana hati merasa damai, merasa tenang, tubuh sehat, itu sebenarnya keberlimpahan yang sesungguhnya ya. Karena ya sudah banyak kisah orang berlimpah uang punya 271 triliun pun itu juga ternyata hidupnya menjadi tidak tenang. Apalagi banyak juga yang orang berlimpah duit tetapi makan apa saja dilarang, nggak boleh terlalu manis, nggak boleh asin, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oke, itu memang sangat relatif. Ya, dan tentu kalau yang namanya rezeki itu memang ada takarannya ya. Takarannya adalah wadah rezeki kita masing-masing. Nah, disitulah pentingnya kesadaran. Kita siapa, dari mana dapat uangnya, kebutuhan kita ini sebenarnya apa. Nah, memahami kebutuhan ini yang kadang-kadang bingung membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Wah, ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik ya. Bahkan sampai pada kondisi mental seseorang yang menyebabkan mental seseorang menjadi kurang baik. Apa itu? Ternyata terlalu banyak keinginan ini juga bisa menimbulkan stres. Tubuh kita menjadi didominasi oleh hormon kortisol, pemicu stres, sehingga hormon-hormon kebahagiaan seperti dopamin, endorfin, serotonin dan oksitosin ini melemah karena kalah dengan dominasi hormon kortisol tadi. Akhirnya yang ada selalu stres, bahkan psikosomatis, menjadi sakit fisik, dan seterusnya. Nah, inilah mudah-mudahan perbincangan kita saat ini bisa menjadi pemantik untuk kesadaran kembali memahami atau memaknai keberlimpahan yang sebenarnya, ya, kembali pembenahannya ke dalam. Oke, ya kita lanjutkan Pak Luis. Mengenai tadi Pak Luis ya, kebetulan juga Pak Luis ini kan mengajar di sekolah menengah di SMP ya. Kalau SMP kan karakteristik muridnya seperti itu. Nah, apalagi yang menurut Pak Luis menjadi tantangan menghadapi mereka? Dan boleh tahu nggak nih, dari sisi terdalam Pak Luis ini memiliki apa ya? Kalau bisa dibilang mungkin misi jiwa ya. Kalau dibilang obsesi mungkin ya mungkin lebih tepatnya misi jiwa. Apa yang Bapak inginkan dari profesi Bapak ini ke anak-anak? Kalau dari masalah misi jiwa, sebetulnya waktu saya ngelakuin scan itu misi jiwa saya itu tertera dengan jelas sih, yaitu misi jiwa seorang pencerah sebetulnya. Dan buat saya pribadi juga saya sangat connect dengan uh, interpretasi itu, karena saya juga lihat dari perjalanan hidup saya tuh merasa satisfaction ya, bukan dari sisi materi sih. Sebetulnya dari awal saya merasa satisfaction kalau saya tuh bisa uh, membuat orang lain tuh merasa lebih baik. Dari waktu saya masih sekolah dulu, rasanya saya senang kalau misalnya ada temen yang minta pendapat saya, terus saya istilahnya kayak kasih pendapat, kasih sharing, dan ternyata orangnya tuh ngerasa ter-recharge ya, terus ngerasa oke, ini terbantu sekali. Jadi saya memang punya misi jiwa yang seperti itu. Jadi karena itu juga yang membuat saya tuh jadi lari itu ke arah pendidikan, karena dari pendidikan saya tuh eh, ya istilahnya tiap hari yang saya hadapi ya benar-benar manusia sih, bukan bukan soal matematikanya tapi soal manusianya. Jadi gimana mengajarkan karakter sama mereka gitu, bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman yang baik sama mereka. Itu yang saya selalu merasa kepuasan tuh dari situ. Artinya dalam aktivitas mengajar Pak Luis tidak hanya semata-mata menyampaikan materi-materi tekstual ya, apa yang ada di buku, kemudian sesuai kurikulum, tetapi juga diselip-selipkan apa muatan-muatan moral gitu ya. Iya, dan juga sebetulnya gimana kita manfaatin kayak topik yang kita ajar itu buat perkembangan mental juga sih. Ya, contohnya kalau di Singapura kita cukup on soal growth mindset ya. Jadi ini ada satu cerita lah. Waktu itu saya punya murid udah dekat-dekat ujian akhir, tiba-tiba dia istilahnya down. Dia tiba-tiba mau nyerah. Saya ketemu dia di sekolah, dia udah nggak belajar gitu, dia kayaknya udah give up ya, udah tutup semua. Terus saya ajak ngobrol dia gitu, terus saya tanya dia eh kenapa gitu kan, apa yang bikin kamu lesu begini gitu kan. Terus dia bilang sama saya dia udah give up. Soalnya saya tanya kenapa give up, dia bilang iyalah ujian akhir tinggal 2-3 minggu lagi dan nilai saya tuh udah hancur.
kalau lihat saya segini tuh udah hancur gitu. Dia bilang udah nggak mungkin dengan saya kejar SKS 2 minggu ini saya bisa lulus. Lagi itu terus saya bilang, lah terus kalau kamu sekarang give up kan nggak lulus juga kan, terus kamu mau ngapain? Terus dia lagi tuh bilang, ya udah ngulang lagi. Terus saya bilang, kamu siap ngulang lagi? Dia bilang, ya udah gimana lagi gitu kan, nggak ada pilihan lagi, ya saya ngulang lagi aja. Nah terus saya bilang ke dia, oke, paling enggak saya dengar ya kamu bilang kamu siap buat ngulang lagi. Jadi saya bilang, itu satu hal yang baik karena kamu tahu apa yang mau kamu tuju gitu. Nah sekarang saya tanya kamu, saya bilang ya, kalau kamu ngulang lagi ya, kamu pilih mana? Ngulang dari 0 atau ngulang dari nilai 40? Kalau ngulang dari nilai 40 buat ke 60 mungkin kamu perlu usaha sekian lah buat mencapai 20 itu, gitu, buat ngejar 20 itu. Tapi kalau ngulang dari 0, kamu harus start dari mulai, terus ya harus usaha lebih keras lagi buat mencapai 60. Mana yang mau kamu pilih? Nah, itu kan salah satu istilahnya cara saya buat kasih tahu mereka gitu, kalau give up sekarang tuh bukan solusi yang terbaik. Karena kalau kita masih mengusahakan yang terbaik selama 2 minggu ke depan, mungkin saya masih nggak lulus juga, tapi seenggaknya saya nggak jatuh sampai titik 0 gitu. Tapi saya bisa start dari 40 dan nanti ngulangnya lagi kan lebih punya basic, lebih punya fondasi. Dan di situ dia jadi ada semangat lagi gitu kan. Jadi di situ dia berusaha lagi ya, dan ya pada akhirnya bisa lah gitu kan, dia bisa lulus juga gitu. Ya itu kan saya rasa itu kesempatan buat mencerahkan jiwa orang ya. Karena yang mereka pelajari itu bukan soal pelajarannya, tapi implementasinya ke kehidupan mereka gitu. Itu yang lebih penting kalau buat saya sih. Oke. Ya, bukan menyalahkan sikap yang dia ambil ya, tetapi justru semangat ya, agar bangkit lagi. Oke. Ini mengenai sadar napas di sekolah, Pak Louis. Apakah di Singapura juga ada aktivitas untuk membentuk situasi atau keadaan meditatif gitu, sehingga sadar napas juga dilakukan di sekolah? Ya, kalau lagi itu saya pernah cerita kalau di sekolah saya kita ngelakuin setiap minggu sekali ada 5 menit di pagi hari ya. Jadi ada seminggu sekali di seluruh satu sekolah sama-sama ngelakuin itu gitu. Ya mungkin kalau orang mikirnya 5 menit bisa apa sih gitu kan. Tapi kalau buat saya itu sedikit membantu mereka buat nanamin kesadaran kalau ada hal-hal seperti ini gitu. Ada hal-hal seperti mindfulness atau mungkin sadar napas yang dilakukan bersama ini. Dan beberapa memang terinspirasi dari situ, mereka bisa latihan sendiri. Ya, dan juga mungkin kadang-kadang waktu di kelas juga kalau saya ada waktu, saya juga bisa ajak mereka buat, ayo kita mungkin silent buat 5 menit gitu. Kita hening 5 menit. Ya. Oke. Apakah tidak memungkinkan Pak itu dilakukan secara rutin setiap hari? Ya, secara kurikulum mungkin atau? Ya, secara kurikulum nggak memungkinkan sih. Ya. Jadi itu, mungkin bisa prakarsa sendiri ya? Iya, benar. Itu akhirnya balik ke masing-masing gurunya sih. Ya, buat mungkin bisa follow up sama kelas-kelas ya. Atau mungkin Pak Louis juga punya pengalaman Pak, bagaimana pengaruhnya ketika itu dilakukan selama 1 kali dalam seminggu? Mungkin satu kejadian yang cukup menyentuh saya sih, ada satu anak yang lagi itu sebelum ujian mulai, pas banget hari itu kita pengumuman istilahnya beres lebih awal, kita punya waktu sedikit lebih sebelum mulai ujian gitu. Jadi lagi itu saya tanya ke kelas saya, gimana kalau kita hening 5 menit? Mereka bilang oke gitu kan. Nah hening 5 menit, terus habis itu mereka semua ujian kan. Nah pas lagi, ya pertama saya lihat karena udah ada kebiasaan ya kita lakuin itu rutin, jadinya kalau waktu saya ajak tuh mereka udah tahu, oh oke gitu kan, mau ngelakuin. Dan yang kedua, setelah ujiannya beres ada satu murid yang nge-WA saya gitu kan, terus dia bilang tadi pagi tuh sebelum ujian dia tuh panik sebetulnya, panik banget gitu kan. Terus dia bilang kayaknya kalau lagi tuh dia ujian mungkin dia bisa kena mental block, jadi nggak bisa mikir gitu kan waktu ujiannya. Tapi dia bilang karena hening selama 5 menit di awal itu, dia jadi lebih bisa relax, lebih bisa lepasin ketegangannya itu, dan dia jadi bisa ngerjain ujiannya.
Ya, Wow, surprise, keren keren. ya buat saya itu hal yang positif ya karena mereka merasakan sendiri manfaatnya gitu. Jadi saya nggak aim atau nggak bertujuan buat hal-hal yang besar buat sadar napas ini, Hmm, tapi ya kayak tanam benih lah, tanam benih pelan-pelan. Dan buat saya 5 menit juga udah berkelimpahan karena kalau kita cari waktu susah ya dengan adanya 5 menit ini juga udah ngebantu dan itu lebih mengkondisikan kalau kita mau ngelakuin ya. ya betul. Ya, dan baru-baru ini saya sama kelas saya pernah waktu pendidikan karakter juga emang topik kita tentang mindfulness. Jadi saya bawa mereka buat sadar napas setengah jam ya di saya pilih ruangan yang lumayan indoor, yang lumayan santai lah gitu. Jadi mereka bisa di lantai terus sadar napas itu. Ya feedbacknya sangat positif sih karena sebagian ketiduran karena saya tahu mereka capek dan emang periode ujian kan cukup berat gitu kan. Tapi di akhir saya kan tanya gitu, coba kalian masing-masing bilang gitu kan satu kata buat istilahnya buat summary atau closure apa yang mereka dapatkan hari itu. Lumayan banyak yang bilang kalau mereka tuh dapat healing hari itu. Wow. Ya, Mereka merasa dapat healing ya. mereka harus dapat healing. Karena Oke, memang waktu keren. mereka sadar napas ya saya booster mereka gitu kan. Hmm, Ya, keren saya juga. guide mereka tapi saya booster juga. Ya, semua jawabnya positif. Mereka bilang ya relax, calming, ada yang bilang healing gitu kan. Jadi ya Hmm. biarkan Ya keren pengalaman Pak. itu mengendap di bawah sadarnya mereka ya. Nah, betul, setuju. Itu yang mau saya katakan tadi. Hmm. Bagaimana anak-anak ini pernah punya memori tentang keheningan itu. Pernah punya memori tentang mindfulness. Sehingga ketika mereka dalam kondisi yang tidak diinginkan, itu bisa mereka recall. Memori itu dipanggil kembali untuk dirasakan kembali dan kemudian mereka bisa mengatasi situasi yang tidak menyenangkan buat mereka. Ya, keren-keren. Oke. Waduh, terima kasih Pak Luis. Nggak kerasa ya, sudah hampir 1 jam kita bersama di perbincangan ini. Oke. Apakah ada satu statement Pak Luis apa yang kira-kira bisa disampaikan sebagai pesan atau mungkin apa ya, ajakan atau hikmah atau apalah begitu untuk teman-teman guru? Ya balik ke yang tadi sih, pekerjaan guru profesi pencerah, tapi bukan pencerah buat orang lain, tapi kita lihat pencerah buat diri sendiri dulu. Jadi sebetulnya sebagai guru kita punya banyak berkelimpahan untuk mencerahkan diri sendiri. Ya, kunci untuk bisa mencerahkan orang lain harus tercerahkan diri sendiri dulu ya. Ya betul. Ya, ini yang sering diingatkan Bang El di Rumah Sehat Nuswantara ya, bahwa wadah energi kita harus dibesarkan terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat ilmiah ya. Di hukum fisika kuantum itu mengatakan bahwa energi yang besar itu akan mempengaruhi energi yang kecil. Dan ketika kita tercerahkan, energi kita besar, itu juga akan memancar ke siapapun yang berada di sekeliling kita. Waduh, apalagi kalau nanti kita ngomong dari perspektif energi, vibrasi, dan frekuensi ya, itu akan semakin memperjelas kita bahwa ini bukan sesuatu yang rumit, tetapi sangat sederhana dan mudah dipahami sebenarnya. Nah, oke. Masih ada waktu 3 menit nih, sayang nih kalau dilewatkan. Nah, untuk mencerahkan diri sendiri tadi Pak Luis, ini kan beda orang mungkin beda yang dirasakan, beda sekolah mungkin juga beda situasi kerjanya gitu, suasana kerjanya. Nah, tetapi secara general apa yang bisa dilakukan gitu, untuk mencerahkan diri sendiri gitu. Karena banyak ya tantangan kalau kita identifikasi ya masalah-masalah yang dihadapi oleh guru sebagai individu ya, bukan sebagai profesi. Itu ya banyak banget lah, misalnya kejenuhan tadi itu, kemudian masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sosial, masalah lingkungan kerja dan semuanya. Dan sebenarnya kalau ini kita kaji, itu semua berada di luar diri kita. Nah, gimana tanggapan Pak Luis? Ya, setuju sekali Pak Aksan. Jadi sebetulnya kalau saya punya filosofi begini, kita kan setiap hari ada rutin sadar napas, self healing ya. Itu buat saya itu sebetulnya satu fondasi atau kalau di kungfu itu kuda-kudanya. Itu buat bangun fondasi buat diri kita sendiri gitu. Tanpa penyelarasan energi gitu kan, tanpa keheningan pribadi, tanpa self healing, saya rasa sulit buat kita menangkap sinyal-sinyal untuk kita mengembangkan spiritualitas kita atau memanfaatkan rutinitas yang kejenuhan kita itu sebagai materi pembelajaran kita gitu. Karena bagaimanapun kita perlu berangkat dari fondasi yang tepat dulu sebelum kita bisa melakukan itu. Jadi kalau buat saya paling basic ya lakukan sadar napas tiap hari, terus self healing tiap hari.
Itu buat saya itu basic banget karena dengan itu sebetulnya kita mengkondisikan diri kita buat selaras dulu dengan alam ya. Dan dengan gitu kita bisa lebih menangkap sinyal-sinyal positif dan sinyal-sinyal yang kondusif buat pengembangan diri kita. Jadi kita terus mengarahkan diri kita ke arah sana, ke arah pengembangan diri kita. Jadi kita bisa melihat opportunity, nggak cuma lihat tantangan. Iya, betul. Ya, opportunity itu bisa mungkin juga dianggap sebagai intuisi, sebagai ilham gitu ya, Pak Louis ya. Iya, tapi Nah, itu semua perlu kebiasaan, Pak Aksan. Kalau kita nggak punya kebiasaan itu, kita nggak akan sesensitif itu buat mempick up-nya gitu, buat nangkap iya, sinyalnya. betul. Karena kuncinya adalah pembenahan ke dalam, memperbesar energi. Karena energi itu yang nanti bervibrasi dan bentuk frekuensi ya. Iya, Nah, betul. tergantung sejauh mana vibrasi dan frekuensi tadi yang terbentuk selaras dengan semesta. Nah, belum lagi nih kalau kita bicara tentang hukum semesta atau hukum alam. Karena mungkin bagi orang yang awam, level kesadarannya belum sampai, kemudian juga pengetahuan tentang ini belum sampai, nanti menyangka ini sesuatu yang klinik gitu kan, padahal ini sangat-sangat ilmiah. Baik, terima kasih Pak Louis atas waktunya malam hari ini. Waduh, senang sekali ya ngobrol dengan Pak Louis, nggak kerasa sejam, bahkan mungkin kalau diperpanjang jadi 2 jam juga masih memungkinkan, nggak habis-habisnya. Oke, selalu Makasih sehat, juga Pak semangat. Aksan. Ya. Iya, terima kasih kembali Pak Louis. Ya, pemirsa Rumah Sehat Nuswantara, ini dia perbincangan kita malam hari ini dengan tema Guru Sekolah Profesi Pencerah ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik pembicaraan yang tidak kalah menarik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu.